mana sudah hampir tenggelam matahari pun dia tidak mengatakan bahwa padahal sudah sempat saya tadi menghubunginya lewat otomatisnya ya. Namun berada sama-sama ya jauh karena ya hambatannya jadi hutan juga di lingkungan juga tidak mungkin jadi perkampungan atau saya akan coba jadi perkampungan saja ya karena dia mengatakan perkampungan dia saya tahu wah benar dia ini berada di perkampungan ya membereskan memakan barang-barang yang ya katanya kan tempat kontrakan ini sudah diketahui oleh warga dan ini bapaknya jadi harus tempatnya juga saya ingin lagi ya tempatnya pesan-pesan dari Kanjeng Nabi juga tentu saja akan dilaksanakan. Jadi saya akan melanjutkan perjalanan saya tidak mau terlalu jauh. Saya tidak mau terlalu jauh karena saya punya Nah, pucuk dicinta ulam tiba ini. Mau kemana lagi kau keliaran sini, Kusar ya? saya rusak ternyata tahu siapa kau? Udah buta mata kau? Hah? Bukan buta. Kenapa kau berlagak seperti musuh melihat tuh? Kemudian Kau menuju ke arah rumah Jengren ini. Apa maksud kau sini? bukan menuju ke arah rumah Jengren, saya menuju perkampungan. Beda jalur. Ini jalan ke rumah Jengren nih, Kusar ya. Saya tahu ini jalan ke rumah Jengren. Namun perkampungan yang didiami oleh Mak Datu juga menuju ke arah sini. Oh, bagus alasan kau, Kusar ya. Bagus alasan kau. Alasan seperti apa, Bung Udin? Memang niat saya dari tadi pun saya mencari keberadaan Mak Datu, dicegat oleh si Apeng dan Black. Sekarang bertemu kau lagi. Jangan-jangan kalian ini sudah mengintai. Kusar ya. Apa? Walaupun beribu alasan yang kau katakan kepada Bang Udin, kurang puas kalian, ah? Kurang puas seperti apa, Bung Udin? Salah apa yang saya lakukan kepada Bung Udin sehingga Bung Udin begitu marah kepada saya? Kau tidak sadar? Hah? Tidak. Kalian semua tidak satu pun spiritual dari Bang Relampung menyetujui pernikahan Uyut. Kenapa? Hah? Ya memang seperti itu, Bang Udin. Kami tidak akan pernah menyetujui pernikahan tersebut. Kenapa? Karena kalian akan merekrut satu lagi sahabat kami, Uyut Notrogo.
yang akan ikut bersama kalian, yang akan menambah pasukan kalian. Bukan seperti itu niat kalian kepada kami. Niat aku. Hei, Bung Udin. Dan pernikahan itu akan kalian langsungkan setelah kami menjadi tamu. Kalian akan taburkan racun-racun yang sangat luar biasa. Bukan saya tidak tahu, Bung Udin. Ya, Jadi kau takut? Hah? Lantaran hanya karena itu kalian takut semua? Hah? kami tidak takut, Bung Udin. Yang kami takutkan itu ya, sahabat kami ini terlalu jauh nanti terjerumus ikut bersama kalian. Aku tidak akan berbuat seperti itu, Kusarya. Jika kalian merestui pernikahan Uyut Notorogo. Hah? Tidak mungkin itu terjadi, sedangkan Reni pun sudah bersama kalian. Kalian hanya memanfaatkan Uyut. Ya tidak mungkin Jengrani dengan kalian. Karena Jengrani mau menikah dengan Uyut. Kami juga tidak mengharapkan Jeng Reni. Tapi apabila ini sudah menjadi jodohnya Uyut, ya tidak masalah. Oh. Tapi pesan saya satu, Bang Udin. Ya. Jangan kau hasut sahabat-sahabat yang lain yang lagi untuk ikut kalian. Aku tidak pernah menghasut mereka, Kusarya. Aku Atas hanya niat membantu. membantu, Dengar itu. membantu mereka. Membantu mereka dalam kesesatan, membantu mereka dalam kebatilan. Sejauh itu pikiran kau, Kusarya. Hah? Memang tujuan kalian seperti itu, Bang Udin. Kau Aku sudah- punya satu misi, Kusarya. Yang kau tidak boleh tahu. misi kau ingin menghancurkan Bang Reni dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bukan begitu? Terlalu picik pikiran kau, Kusarya. Lalu Hah? misi apa yang ingin kau lakukan terhadap kami? Itu tidak akan pernah kukatakan dengan kau, Kusarya. Pintar sekali kau. Kepada saudara-saudara kau yang lain juga tidak akan kukatakan. Sebab bila mana kukatakan kepada kalian, misiku ini akan hancur berantakan. Tahu kau? Akan hancur berantakan. Tidak jauh. Cerna pikiran Bang Udin itu. Visi yang akan menghancurkan kami. Secara tidak langsung visi misi kau itu sudah terbaca oleh kami. Kalau sudah terbaca, dukung misiku. Dukung dan bergabung bersama kalian. Pendek pikiran kau, Kusarya. Hah? Terlalu pendek pikiran kau ini. Aku tidak habis pikir, Bang Udin. Ya. Begitu alimnya kau. Begitu humorisnya kau bersama kami. Begitu akrabnya kau bersama kami. Sehingga kau macam seperti ini. Semua ini kau lakukan dengan keterpaksaan. Ya. Terpaksa. Apa yang bisa membuat kau seperti ini, Bang Udin? Saya tidak habis pikir. Nanti kau tahu. Dan kau bakal akan menyesal dengan kata-kata serta sikap kalian terhadap Bang Udin. Ingat itu pesan Bang Udin. Tahu saya, Bang Udin, ya. Yang namanya kebenaran itu ya akan berjalan dengan mulus. Tidak seperti ini. Memfitnah, menghasut, mengajak dalam kesesatan. Iya, benar kau bilang seperti itu. Jika orang yang kita hadapi ini adalah orang benar. Tapi yang Bang Udin hadapin ini, Orang-orang yang salah. orang-orang licik, orang-orang yang penuh dosa, Kusarya. Tahu kau? Kalau berbicara tentang dosa, tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Tapi secara tidak langsung kita harus menghindari dosa tersebut. Bukan kita malah terjerumus dan bercampur di kubang tersebut. Kau dengar, Kusarya? Semua yang kulakukan ini hanya dasar keterpaksaan. Dengar itu. Tidak ada cara lain apa selain cara kau seperti ini kepada kami. Hah? Dengan kau merantau, contohnya kau pergi jauh, ya. Dengan jalan inilah, Kusarya, Bang Udin bisa mewujudkan semua impian kita. Tahu kau? Cerna kata-kata Bang Udin. Mewujudkan impian kita. Terpaksa Bang Udin tidak bicara dengan kau. Berterus terang dengan kalian semua. Hah? Sebab kalian ini, apa-apa kelakuan Bang Udin selalu kalian sebarkan dengan saudara-saudara kalian. Harus saya cerna dengan pelit. Bagus, cerna kata-kata Bang Udin. Ah, sudahlah, saya tidak mungkin. Saya tidak mungkin terhasut, bujuk rayu dan janji manis kau yang kau ucapkan, Udin. Ya sudah, kalau kau tidak mau tergoda terhasut, jangan halangi pernikahan Uyut Notorogo dengan Jengreni. Itu saja perintah Bang Udin. Serah saja kepada saya. Misi dan visi apa yang ingin kau Aku lancarkan? takut, Kusarya. Visi-misi udah terbongkar, tahu kau? Terbongkar. Tapi yang tidak saya habis pikir, yang kau lakukan dan yang kau jalani ini
tentang keburukan. Allah Akbar. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudahlah Gus Arya. Kau tidak akan mungkin dapat berpikir sejauh seperti Bang Udin. Jadi ikuti saja alur-alur yang diterapkan Bang Udin. Itu saja Bang Udin minta. Kau Jadi ingin mengajakku ke jalan kau. setujui pernikahan Uyut Notorogo dengan Jeng Reni. Sudah, itu saja permintaan Bang Udin. Lalu kalian ingin mengundang kami? Karena dengan cara itu Bang Udin bisa mewujudkan impian Bang Udin. Kau ingin menyuruh Uyut mengambil sertifikat? Bukan seperti itu. Lalu kau menjualnya. Uangnya kau habiskan dengan Uyut. Sudahlah Gus Arya. Pikir kau pendek Gus Arya. Hah? Ya, Sudah bagaimana ku bilang berapa kali, dengan cara inilah Bang Udin bisa mewujudkan segala impian kita selama ini. Bang Udin terpaksa nih Gus Arya. Lalu aku dapat apa bila aku bisa ikut bersama kau? Kalau kau mau Gus Arya, semua yang ku dapatkan nanti, ku berikan dengan kau. Kalau kau mau. Asal restui pernikahan Uyut dan Reni. Itu saja permintaan Bang Udin. Maaf Bang Udin, sebelum. Jangan kau tersinggung dengan ucapanku. Sepertinya dan rasanya saya tetap dengan pendirian. Tidak akan pernah mau mengikuti langkah-langkah yang kau berikan kepadaku. Jadi kau tetap ingin menggagalkan pernikahan Uyut? Benar sekali. Mohon Gus Arya, tolong katakan kepada saudara-saudara yang lain, jangan halangi pernikahan Uyut Notorogo dengan Jeng Reni. Karena ini jalan satu-satunya buat Bang Udin untuk mewujudkan visi misi Bang Udin selama ini. Saya tidak bisa untuk menghentikan mereka, namun penyampaian Bang Udin yang pastinya sudah mereka ketahui juga. Seperti Mak Datu, Ompong, dan yang lainnya. Saya tidak bisa menghentikan langkah mereka. Ya sudah, lebih baik kau pulang saja dari sini. Pulang dari sini. Daripada kau melanjutkan perjalanan ke tempat Jeng Reni. Ya, apa salahnya? Bukan saya melanjutkan perjalanan ke tempat Bang Reni, Bang Udin. Kau datang ke sini hanya Saya mencari keberadaan sahabat saya Mak Datuk. Itu saja, mungkin berada di perkampungan karena dia mengontrak di perkampungan. ini bukan jalan perkampungan, situ jalan perkampungan. Bang Udin, di sana juga ada kampung Bang Udin. Saya belum tahu. Ya itu kampung Jeng Reni. Ya saya tidak tahu karena saya belum pernah bertemu dengan Mak Datuk yang dia mengontrak di perkampungan. Saya tidak tahu jalannya apa di sana. Yang pastinya jalan saya ke sini karena di sana ada perkampungan. Jangan ganggu Gus Arya. Agar saya tidak bisa bertemu dan menjumpai Mak Datuk. Pintar Sengaja sekali. Bang Udin menunggu kalian di sini. Karena saat ini Ki Uyut Notorogo sedang menemui Jeng Reni. Jadi mereka ingin bicara secara empat mata. Sekarang ini. Jadi jangan ganggu. Tak satu pun orang, apalagi saudara-saudara seperti kami yang selama ini menjadi saudara kami, sekarang sudah Bang Udin anggap musuh buat. Puas kau seperti ini, Bang Udin, yang kau lakukan terhadap kami. Puas kau sudah menghasut Bung Laga, menghasut Uyut, agar semuanya berantakan seperti ini. Dengar Gus Arya, Apa itu? camkan ini kata Bang Udin. Oke. Bang Udin tidak pernah menghasut yang namanya Ki Uyut Notorogo. Lalu, apa yang kau lakukan? Ini satu-satu jalan buat Bang Udin. Untuk mewujudkan visi misi Bang Udin. Itu namanya kau menghasut dengan melancarkan niat jahat kau itu, Bang Udin. Kalau aku menghasut jahat, iya Gus Arya. Ya dengan diiming-iming wanita, sedangkan kau tahu kelemahan Uyut itu dengan wanita. Mudah sekali jatuh cinta. Dengan jalan ini Gus Arya, hanya satu jalan inilah visi misi Bang Udin serta kalian semua akan terwujud. Camkan kata-kata Bang Udin ini Gus Arya. Kau seperti berbicara menyebarkan tentang apa itu produk-produk sehingga kami mudah terhasut, terperdaya kepada kau, Bang Udin. Ya. Sudah saya tegaskan sekali lebih kepada kamu. Seandainya saya pun mau bergabung dengan kalian, jauh lebih sebelum Uyut saya sudah bergabung kepada kalian. Saya yang pertama kalian hasut, saya yang pertama kalian bujuk dengan wanita, dengan uang, dengan harta yang berlimpah. Dengar Guru Sasa. Dengar kata-kata Bang Udin. Iya. Bang Udin sampai saat ini juga, bahkan sampai seterusnya,
tidak pernah menganggap kalian sebagai musuh buat Bang Udin. Kami pun begitu. Tidak pernah menganggap kalian sebagai musuh. Justru itu, bantu Bang Udin. Kita wujudkan pernikahan Uyut Notorogo dengan Jeng Reni. Lalu, kalau semuanya itu sudah terwujud, Kita akan dapat uang. memang tidak beres kau Bang. Hanya di otakku hanya uang, 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 dan uang saja. Tanpa kau sadari kau telah menghancurkan. Ini bukan buat aku, Kusarya. Buat siapa kalau bukan buat kau? Ini untuk memenuhi perut-perut kalian itulah. La ilaha Termasuk. illallah. Kau tidak mengerti Kusarya masuk Bang Udin ini. Bagaimana Bang Udin harus menjelaskan kepada kau nih? Semuanya menuduh Bang Udin dan tidak-tidak. Hah? Sedangkan visi Bang Udin yang baik. Dengan ten baru Oh, duduk gitu. bersanding di sendal gurau Jeng Reni Uyut. Oh, lihat. Betapa senangnya Uyut. Hah? Kita bantu kesenangan Uyut ini. Kau sahabat saya. Uyut sebagai sahabat saya, panutan saya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ini bersaudara. Kenapa kau seperti itu? Pasti menghalaui lagi. Kalau ketemu dia tidak beres lagi. Mau tempat Jeng Reni nih. Iya. Uyut. Saya bukan ke tempat Jingrani, saya mencari sahabat saya Mak Datuk di perkampungan, bukan ke tempat Jingrani. Kalian pintar sekali membolak-balikan fakta. Alasan Gus Arya ini sungguh luar biasa. Hah? Kenapa jatuh tidak mungkin jauh dari batang nyawa. Nah, itu tadi. Contohnya ini dia. Uyut sudah mengutuk apa satu-satu. Lumayan buat puasa nanti. Nah, bantu. Saya sengaja dari tadi mencari keberadaan sahabat saya Mak Datuk di hutan, di bibir sungai, di bibir pantai sudah saya cari semua. Mungkin karena Mak Datuk mengontrak di perkampungan. Tapi Yud, anehnya Bang Udin mencari Mak Datuk, tapi arah ke jalan rumah Jeng Reni. Mencurigakan. Nah, itu tadi. Ada udang di belakang rupanya. Setidaknya untuk memperhambat pernikahan Uyut Iya. dengan Jeng Reni. Itu pasti salah satu rencana dia. Ya. Kemarin kau mendengar kabar dari burung merpati. Kau dari laut, dari selatan. Ya, Menemui Bunda Ratu. benar. Mana oleh-olehnya? Kau sahabat. Ini tak putri air tak putri duyung. Saya ke laut itu bukan seperti kita jalan-jalan ke tempat wisata. Saya ke laut tersebut memenuhi panggilan dari Kanjeng Ratu Kidul. Memang seperti itu adanya. Pasti dapat oleh-oleh Kau kau. tahu dari mana? Hah? Kau tahu dari mana? Tidak usah tanya saya. Burung darah kemarin sudah menyampai Uyut. Mengasih kabar Uyut. Bahwa kau menemui Bunda Ratu ada sesuatu penting. Benar. Ada pesan penting yang disampaikan oleh Kanjeng Ratu kepada saya. Kau ini mana? Termasuk salah satunya. Kalian akan diadu domba, kalian akan difitnah. Badai fitnah di tahun 2006 ini, di awal ini, akan bertebaran di mana-mana. Inilah termasuk yang saya hadapi saat ini. Termasuk kau Yud. Sadarlah kau. Bahwa semuanya ini hanya tipu belaka. Hanya tipuan Jadi- dari mereka saja. Ke laut menemui Kanjeng Ratu. Benar. Kalau begitu kau ini pasti memiliki dari aura-auranya sudah memiliki sesuatu kau ini. Tidak perlu kau tahu itu Yud. Ya. Saya tidak membawa apapun. Benar, Ini, apa yang saya Gus bawa. Arya, yang kau katakan saudara. Saudara? Yud, punya sesuatu, tapi tidak terbuka dengan saudara sendiri. Aku tahu akal isi kau, Bang Udin. Seandainya saya buka di sini, saya beritahu di sini, pasti kalian ingin memilikannya dan ingin merampas. Bukan begitu. Ya, Sudah apa terbaca. salahnya? Sudah terbaca. Sebagai saudara, Hah? kita harus saling memberi. Pusaka tersebut terbuat dari mahkota dari Kanjeng Ratu itu. Nah, ini baru terbuka, Yud. Setidaknya Bang Udin, pusaka itu ada kekuatannya. Ya sudah pasti, Yud. Mana? Kamu udah lihat Tidak ada, pusakanya? tidak ada. Silakan, tidak ada. Tidak ada. Nah. Tidak ada saya membawa pusaka tersebut. Ya, Yud. Buat apa? Karena tidak mungkin kita saling baku hantam di sini dengan pusaka tersebut. Kita ini sahabat, kita ini saudara. Ya untuk apa baku hantam, Ya Gus Arya? syukurlah kalau tidak ada di tubuh kau ini ya. Kalau seandainya ada di sini, berbahaya kita Udin. Ya tidak juga, tidak mungkin juga aku menggunakannya dalam kesesatan untuk memukul sahabatku sendiri. Saya di sini hanya ingin meluruskan kau Yud, kau terutama.
Sudah lurus. Hei, hentikan pernikahan kau dengan Reni. Hah? Jangan turuti omongan dia. Jangan turuti apa yang dibicarakan oleh Udin Botak kepada kau. Iya. Sedikit lagi langkah Uyut ini menuju ke pelaminan. Alangkah enaknya pengantin baru. Ihu. Jeli, beres nih. Dengar sendiri kau. Kau tahu? Uyut bahagia, seharusnya kau bahagia, Gus Arya. Duduk Saya bahagia. bersanding di sendah gurauamun. Kau dengar. Ini kelapa ini buat kita hajatan nanti ini. Lumayan. Kalau masalah hajatan, sudah semuanya sudah siap. Dari masa? Apakah sertifikat tersebut sudah kau miliki? Sudah kau ambil? Hah? Termasuk? Masalah sertifikat tuh saya. Tidak usah kau tanya lagi. Sudah diambil sebelumnya, tidak usah kau tanya lagi. Itu masih rahasia kami. Tenang saja kau nanti. Pasti Dapat bagiannya? ya iya, setidaknya 1 juta kau. Apabila aku ikut kalian? Apabila aku merestui pernikahan ini? Terserah. Semuanya kami dapatkan nanti. Bila mana kau mau untuk memakannya, kami akan kasih semuanya sama kau. Saya tidak sedikit pun tidak akan mau memakan dan menelan yang bukan hak saya. Anggap saja itu imbalan dari kami, Gus. Imbalan? Iya. Imbalan dalam berbuat kejahatan? Imbalan seperti Kami sesama saudara, Gus Arya, masih memikirkan kau. Meskipun kalian semua memusuhi kami. Tapi kami dengan Uyut masih selalu memikirkan kalian, kehidupan kalian. Itu juga kalau kalian mau. Bukan kau ini mau kemana sebenarnya kau nya? saya tadi saya siang hari beristirahat ya, makan, lalu saya lanjut perjalanan. Tiba-tiba di tengah perjalanan saya dijegat oleh Aking dan Black. Saya ingin melakukan pencarian menuju Mak Datuk. Lalu Tidak ada di sini, waktu di perkampungan ya. ya inilah saya ingin menuju Jangan-jangan kau ini perkampungan. menyelidiki langkah-langkah kami dalam mengudin, ha? Tidak terbesit pun sedikit pun niat saya untuk menyelidiki kalian. Yang pastinya saya menuju perkampungan untuk mencari sahabat saya, Mak Uyut. Datuk. Uyut, dia datang sendiri, Yud. Jangan-jangan dia ini suka dengan Jeng Reni, Yud. Jangan sampai udin. Jangan terpengaruh. Adil ujung ada. Kan gitu ya tuh. Ya Jangan. bukan. Karena dia biasanya bersama-sama kok. Dia datang sendiri. Selain Uyut, tidak ada lagi lelaki lain selain Uyut. Tapi setidaknya tidak semudah itu dia untuk Bang Udin, bertemu dengan hentikan perbicaraan. Jeng Reni. Jangan kau terus hasut Uyut seperti itu. Aku tidak menghasut. Kenapa kau datang sendiri? Hah? Jelas saya mencari Mana saudara-saudara yang lain? saudara yang mana? Mereka punya kesibukan masing-masing. Uyut, jangan khawatir. Sebab Jeng Reni ada yang menjaga. Mas Rani. Si Iwan enggak. Kau kira gampang untuk mendekati Jeng Reni, ya? Aku Di sana sudah kami pasang orang-orang yang tangguh, Gus Arya. sedikit pun saya tidak ada niatan. Ah, Pernah saya syukur. mulut kau bicara seperti itu. Hati kau. Dup, Jangan dup, dengarkan dup, omongan dia. dup. Berdebah kau, Udin. Kau berdebah kau, Bang Udin. Nah. Kau selalu menghasut Uyut. Kalau kenyataannya perkataan Bang Udin benar, ah, gimana? Yang pastinya niat saya mencari keberadaan Mak Datuk, bukan mencari keberadaan Reni. Sekarang Ya, sudah jangan ketahuan, di sini. Yud. Sudah ketahuan, Yud. Sudah ketahuan ini. Salah satu di antara saudara-saudara kita nih ada yang suka dengan Jeng Reni. Kau juga, Yud. Mudah sekali terpengaruh dan terprovokator oleh ucapan si Bang Udin ini. Siapa yang provokator? Ah, Kau, Udin, provokator dia. Kau yang provokator. Kau seolah-olah Dia ini membantu Uyut. Sampai pernikahan. kau dengar sendiri, Gus Arya. Misi kami berdua ini sudah matang, mendekati Jeng Reni. lalu Kau ingat? Nah, dia memfitnah saya lagi untuk mendekati Jeng Reni. Kau percaya? Kalau kau percaya, sudah ayo. Yang pastinya saya akan melakukan perjalanan, melanjutkan Ya, perjalanan apa untuk tujuan? mencari sahabat saya. apa Mak tujuan Datuk. kau di sini? Saya bilang tuh. Mencari Mana Mak ada di Datuk. perkampungan sepertinya. Tunggu, Ya. tunggu ya. Lihat, setilan Gus Arya, Iya. Wangi sekali. celana jin, wangi. Mencurigakan, Maudin. Wow, Yud. Ada udang di balik batu ini, Yud. Jangan-jangan iya. Ada udang di balik batu ini. Terserah kalian mau berbicara seperti apa. Mau saya mendekati Reni, mau saya untuk menuju perkampungan dengan alasan mencari Mak Datuk. Terserah kalian. Berarti niat kau ini untuk menggagalkan ini. Kau yang ingin mengambil Jeng Reni. Bukan Itu, untuk Yud. mengagalkan, untuk menyadarkan. Ingat, Emangnya Uyut gila, Uyut? Nah, secara tidak langsung Reni tersebut
sudah menjadi bagian dari mereka. Kau jangan dengar Uyut. Uyut ini lagi gila. Kau tahu Uyut gila kan? Gila-gila cinta dengan Reni. Nah, Gila Dia ini cinta. puber keberapa dia? ya kau tanya sendiri. Rasanya bukan puber kedua lagi. 250 tahun. Nah, 250 tahun. Puber kesekian Mas Rizal. Bu Sarya, dengan kita menikahkan Uyut, setidaknya sifat-sifat yang jelek dari Uyut tidak akan terjadi lagi. Anjeli Uyut nanti Mengintip janda-janda yang tidur mandi, di atas. itu tidak akan terjadi lagi. Oke Bang Udin, akan saya restui, akan saya setujui. Namun dengan wanita yang benar-benar. Apa kau bilang yang ini tidak benar? Ah? Mulai hoy. Anjeli. Hah? Kau tidak tahu, kau masih ingat tidak ucapan Reni itu untuk mengambil semua sertifikat Bang Rey, kau disuruh agar bisa menikahi dia. Kami tidak berniat, benar? Bu Sarya, untuk memiliki sertifikat Bu Sarya. Tapi kami hanya meminjam. Ingat itu. Awalnya memang semua itu dari meminjam. Namun lupa, akhirnya terbiasa. Menagihnya tidak enak. Inilah. Dan pura-pura lupa. Bukan seperti itu. Kalau pikirannya pendek, Yud. Ini. Ya, Kalau ini bisa lah. besar di kebun, ini orangnya. Dia Iya. ini mencari Manatu. Sedangkan Manatu tidak ada di sini. Dikiranya alasannya tepat. Mencari Madatu di hutan. Manatu ini sekarang lagi main perempuan. Wanita dengan Maesa. Hati-hati kau. Kau pikir aku percaya dengan ucapan Ya wajar. Karena kau Maesa. sudah termakan ayam pilat dia. Sehingga kamu udah mau... Kau yuk. Bu Sarya, Bu Sarya. Hah? Sebelum semuanya terlambat. Sayangi usiamu sudah Kau tua tahu seperti dengan ini. ini. Lebih baik kau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta daripada kau ikut omongan Bang Udin. Ya. Hah? Kau tahu dengan apa ini? Tahu, Sudah tua. tahu. Semakin tua, semakin banyak santannya. Sama dengan Uyut ini. Kau dengar. Bu Sarya. Semakin tua semakin banyak santan. Semakin tinggi pohon menjulang, Jadi, semakin banyak angin menerpanya. Oh. Beginilah Uyut ini. Semakin Uyut mendekati jenjang pernikahan ini, semakin banyak yang orang menghalau Uyut. benar, Yud. Kalau kelapa, kita ambil santan, bisa bikin sayur. Kalau Uyut sudah tua, mau kemana lagi kalau tidak nikah? Hah? Hei, lebih baik mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tidak bisa. Umur. Ya, Mendekatkan diri harus juga diiringi dengan pasangan hidup, Yud. iya. Ya iya Bang Udin, mestinya. Susah sekali menjelaskan kepada lalat itu. Mana kotoran, mana makanan. Nah. Ini seperti ini. Uyut, kau anggap lalat, Uyut. Iya. Kau nyamuknya, nyamuk yang suka menggigit. Hah? Hei, secara tidak langsung kau mendekati Reni itu, kau mendekati kotoran, Yud. Karena Kotoran Reni itu gimana? sudah bersekongkol dengan mereka untuk Sama menghasilkan saja kita semua. menghina Reni. Dia nggak Aku tahu. sedikit tidak pernah untuk menghina. Aku sedikit pun tidak pernah untuk menghina, Yud. Anjeli Uyut itu ke saya. Hah? Iya. Namun otak Ada Reni urusannya. sudah dicuci oleh si berdebah ini. Bu Sarya, Iya, kau ini mabok apa? Ini kau ini. saya Hah? sadar. Kau yang mabok, mudah sekali terpengaruh. Bukan. Mabuk Reni. cinta. Bukan. Iya, Kau, wajar. kau bilang tadi, kalau tidak salah Bang Udin dengar, kau bilang Uyut lalat. Oh, itu ilmu Hah? sebentar. Bang Udin, jangan kau tambah-tambah seperti itu. Nanti dia panas. Ya tapi benar kan omongan kau tadi. Jangan mudah terpengaruh, Yud. Ya memang benar. Uyut ini diibaratkan lalat. Dia tidak bisa membedakan mana itu makanan, mana itu kotoran. Tapi tidak ada kau bilang tadi Uyut kata ibarat lalat. Tapi kau bilang Uyut ini, kau ini lalat, Yud. Kau dengar sendiri tadi. Kau Astagfirullah. Pintar sekali. Mulut kau memutarbalikkan fakta, Bang Udin. tapi benar kan? Iya, Kau bilang memang benar. Saya ibaratkan Uyut ini lalat. Uyut. Dia tidak bisa membedakan mana itu makanan, mana itu kotoran. Uyut lalat dianggap besar ya. Wajar Uyut lalat. Kau tahu lalat yang hijau itu warnanya hijau. Iya. Itu, di mana ada bau-bau, di situ ada dia. Pasti dia menuju sana. Nah, seperti itulah berarti Uyut. Di mana ada janda, di situ ada Uyut. Kau dengar, restui pernikahan Uyut. Kalau- Kita bangga bahwa Uyut sudah menemukan jodohnya. Aku akan merestui kau apabila kau sudah menemukan wanita yang tepat, wanita yang baik, wanita yang soleh. Bukan seperti Reni. Mana pernah Reni masuk kamera kita, masuk kamera saya dengan berpakaian berjilbab contohnya. Yang rapi, muslim, muslimah. Kau tenang saja, kau saja. Masalah Uyut ini, kau tenang saja. Tidak usah repot kau. Ini urusan saya, urusan Uyut sama Mang Udin. Sudah Uyut atur semua.
Oke Yud, ini urusan kalian, masalah pernikahan ini. Tapi di balik ini Yud, harus kau pertimbangkan, Bang Udin. Harus kalian pertimbangkan. Akan banyak yang rusak tatanan masyarakat yang akan kalian lakukan ke depannya. Di sini Bang Udin Gusaria harus berkata berapa kali dengan kau. Tujuan Bang Udin tidak pernah ingin memusuhi kalian sedang merusak orang lain. Lalu, kalau kau tidak ingin merusak, lantas yang kau perbuat dengan Uyut apa? Bang Udin punya satu misi, Gusaria. Ya kau jelaskan saja kepada saya. Itu tidak mau kau katakan. Tidak ada orang di sini, tidak ada siapa-siapa di sini. Kau jelaskan saja. Dan Mulut saya, kau ini ember mulut kau ini. mulut saya akan saya jaga. Misi apa yang? Sudahlah Gusaria, sudahlah. Saya sudah tahu. Visi misi kau itu ingin menghancurkan semua Bang Re dan tim-timnya. Gusaria, Gusaria. Bagaimana? Pendek pikiran, Pendek orang. picik orangnya. Ini Iya, kau nih. seperti itu. Dua sini. Benar. Ya sama. 11-12 kalian. Iya. Mudah emosi. Mudah emosi. Berarti enak sekali untung. Ya. Iya. Untunglah penguasa semuanya. Kau lah yang menghasutnya, Dit. Kau pintar sekali menghasutnya. Untuk apa? Kau yang menghasut. Kalau untung itu lalat wajar. Kalau lalat hijau. Untung yang masa menghasut untuk sini. Untung. Astagfirullah. Jangan Dia. dekat untuk Udin. Berbahaya. Ya lalat hijau, Yud. Iya. Di mana bau-bau pasti tahu dia. Masalahnya Uyut dengan Reni itu masalah Uyut dengan Bang Udin. Jadi yang lain tidak usah ikut campur. Cukup restui saja, Yud. Minta restu, Yud. Ikut saja. Sudah. Restui bagaimana, Yud? Masa kami merestui dalam hal kesesatan? Sesat yang di mana? Nanti. Gusaria ini. Bung Laga sama Bos Mahesa Uyut akan mengadakan pesta besar minuman miras. Kau dengar? Sekelas Bung Laga. Hah? Miras itu dilarang oleh Semua agama. preman akan berkumpul di pesta. Membantu pernikahan Uyut. Kalian di mana kalian ini? Hah? Ini kebatilan, tidak mungkin kami akan membantunya, Yud. Mohon kau sadar. Kau pikir secara baik-baik. Ada tidak Sudah. orang baik-baik melakukan pernikahan dengan cara minum minuman keras? Apa dibenarkan seperti itu? Ya, anak sekarang seperti itu gunanya. Jangan kita tiru. Tidak apa-apa karena Bos Mahesa punya segalanya. Zaman dulu, zaman sekarang beda, Gusaria. Hah? Bang Udin, kemarin mau Udin minta 200 juta. Sudah dikirim belum? Tinggal nunggu waktu. Iya, kata Bos Mahesa nanti siapa saja transfer. Sungguh tipis keimanan kau, Uyut. Sungguh Tidak tipis apa-apa. keimanan kau. Serah Hanya kau, dengan ya. wanita, hanya dengan harta. Kau mudah sekali berpaling dari kami. Ya sekarang ini kita itu di buka bumi ini duit Kau dengar, sekelas Uyut juga. Paham tuh Gusaria. punya istri Hah? kalau tidak punya duit kita ditentangnya ke saya. Benar. Apalagi si Jeng Reni. Benar. Tapi kita ini manusia yang diberikan yang sempurna mungkin Allah berikan kepada kita dengan visi yang bagus. Mencari, Yud. Bukan seperti ini, mendapatkan dengan cara yang tidak halal, mendapatkan dengan cara merampas, merampok, membegal, memeras, Apa jalan kami ini tidak mencari kami, ya? mencari. Ya. Namun mencari kalian secara pintas, itu yang Benar, tidak ya. benarkan dalam agama, bertentangan dengan kami. Kau tahu sendiri kan, Uyut suka mungut kelapa, Iya, setiap hari mungut kelapa, benar, botol cabai benar. hanya untuk beli rokok. Iya. Tidak cukup. Kau dengar sendiri. Tidak kasihan kau dengan Uyut. Soal Hah? kelapa. Bukan masalah tidak cukup, Yud. Bersyukur. Masih banyak orang yang di bawah-bawah Uyut itu. Kadang makan, kadang tidak. Perihal rokok, ini jadi acuan kau untuk kau berpaling dari kami. Ya dengan cara jalan ini kami tetap bersyukur ya. Ya La setidaknya. Hentikan hasutan kau, Din. Yang mulia. Kau pintar sekali menghasut Uyut. Orang yang sudah tua, yang tidak tahu apa-apa. Setidaknya Bang Hanya Udin. selangkang saja yang dia pikirkan. Pintar Kalau sekali kita kau. ini makan yang enak. Masa makan daun singkong terus sayur. Uyut saja ngerti Gusaria. Hah? Bersyukur, Yud. Bersyukur. Masih bisa makan kita. Iya bersyukur Bos. Kalau setiap hari apa kata perut nanti? Ya, Apa kau kira kami ini tidak bersyukur di hutan? Nah, kami sampai saat ini tetap bersyukur, tetap menjalankan sholat. Meskipun perjalanan kami kau anggap sebagai sesat. tidak dibenarkan seperti itu, Bang Udin.
tidak dibenarkan, sedikit pun tidak dibenarkan seperti itu. Kenapa dia? Walaupun tunggak-tunggit kita melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun apabila perbuatan kita itu melenceng dari norma-norma agama, sungguh itu tidak dibenarkan. Tapi Tidak ada satu ayat pun yang mendukung setidaknya itu. hari ini kita melakukan kejahatan, tapi diiringi dengan sholat, yuk. Setidaknya seimbang. Iya, iya. Enggak. Orang yang seperti ini perlu dikoreksi keimanannya. Tidak seperti itu konteksnya Bang Udin. Apabila kita sudah keimanan kita sudah tebal, tentunya kita akan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Bukan seperti kau. Apa kau kira orang yang selalu pakai peci terhadap agama? Aku tidak bilang seperti itu, Bang Udin. Aku tidak bilang seperti itu. Yang dosa saya tetap bilang dosa. Yang bagus saya tetap bilang amal, yang saya tetap bilang amal. Namun tidak bisa kita campur baurkannya seperti itu, Bang Kau Udin. tahu Gus Arya? Iya. Zaman sekarang ini banyak ustadz-ustadz. Berkedok. Kau tahu itu? Tapi tidak sedikit juga contoh suri tauladan yang lebih bagus daripada itu. Kalau ada yang bagus, kenapa kita harus menyontoh? Ya kami sudah bagus kami nih. Emang Kalian kami salah. ganggu kalian? Kalian salah berguru kalau seperti ini contohnya. Apa kau yuk? Mau ngomong apa kau? Silakan. Allah itu, Tuhan itu ya. Iya, apa? Ini keluar kata-kata Senang. marbot ya. Dengan mantan pendosa. Benar. Daripada mantan yang Benar. Sudah belum berbicara? Iya, benar. Tapi kau ini sudah sadar tadi, Yus. Sudah diangkat dari lumpur yang hitam. Kau juga, Din, sudah diangkat dari lumpur yang hitam. Lalu kenapa kalian hitam lagi? Hitamnya di mana kau nih, Gus Arya? Oh iya, mau tanya. Kalau orang seperti Uyut berjihad di jalan kebenaran, melalui kebatilan, apakah itu berdosa? Kalau kau memberantas kebatilan, tidak. Kau jihad. Sekalipun kau tewas, kau mati, itu dalam jihad. Nah, kau tahu itu. Ini bukan seperti itu, Bang Udin. Yang kalian lakukan bukan seperti itu. Kalian menjalankan visi dan misi tentang kejahatan, bukan mendukung berantas kejahatan. Kau saja yang belum sadar, Yud, bahwasanya Reni itu sudah bersama mereka. Tapi Kau hanya alat. setidaknya nanti Tahu. Cukup sahabat kau yang namanya ego. Kenapa dengan ego? Hah? katakan yuk, Iya. ego inilah selalu Mengikuti. perjalanan kau ini. Sehingga mereka tahu ego di Sarawak sana, tahu kelakuan Bang Udin. Kau inilah Iya, biar kelakuan ini. sahabat-sahabat kami tahu kelakuan kalian itu seperti apa. Apa pacar kau ego ini? Sahabat-sahabat kami juga bisa menilai kalian mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa kalian malu? Direkam, disebarkan di video-video. Kami tidak malu. Kami punya tujuan yang baik. Sahabat kalian di luar sana sudah tahu dengan gerak-gerik kami. Kenapa kau tidak tahu, ha? Apa salahnya? Ego, Hati Zainal, sudah tahu semua. Siti Samsia. Itu pacar kau semua apa? Yang pastinya Bang Udin ya, mereka mengikuti itu dengan setiap perjalanan kita. Mereka tidak mau seperti Uyut, seperti kau, terjerumus lebih dalam lagi di lembah yang hitam. Tapi kau senang mereka menghujat kami berdua? Senang. Senang jelas hati kau itu. Mana? Saya iba dan prihatin melihat kelakuan kalian seperti ini. Sebisa mungkin saya akan menyadarkan kalian. Kau tahu tidak? Apa? Uyut setua ini, Iya. dikatakannya sebagai babi katanya. Siapa yang berbicara Ya seperti itu? saudara kau itu, Siapa yang berbicara seperti itu? setan katanya Bang Udin. Subscriber. Sahabat kau ini. Mungkin itu kelakuan Uyut sudah menyimpang, Wah, sudah terlalu jauh. Mereka Sahabat-sahabat kalian, bilangin Udin. Bukan. Setan katanya. Tuyul katanya. Coba. memang mungkin Mundur. seperti itu. Sahabat itu lebih jeli, lebih teliti melihat kelakuan kalian daripada aku di sini yang belum tentu setiap saat melihat kelakuan kalian. Itu Bang Udin. Wajar saja mereka kalau berbicara seperti itu kepada kau dengan kata-kata yang sangat sadis seperti itu. Karena mereka sudah muak dengan kelakuan kalian ini. Bodoh amat. Tanyakan nanti. Bodoh amat. Kau tanyakan nanti dengan si Ego. Tidak tahu Ego itu orang mana Sia sepertinya.
Iya. Sarawak habis. Pacar kau ini pasti. Pasti ada apa-apa kau dengan dia nih. Aku tidak mengenal dia sedikit pun. Namun, jangankan subscriber seperti yang diucapkan oleh si Uyo tadi ya. Subscriber yang lainnya juga, sahabat-sahabat kita juga. Sudah muak lihat kelakuan kalian ini. Yo aja, apa salahnya? Emang kalau begitu mau kalau Sekarang begini saja, Yo. Kau berbicara kepada sahabat-sahabat. Apakah pernikahan kau direstui oleh mereka? Ya pasti mereka setuju. Ini jalan terbaik buat Uyut. Jalan terbaik. Kalau mereka berapa bulan? Iya kamu menikah Uyut. apakah sahabat-sahabat setuju kalau Uyut menikah dengan Jengren? Setuju. Setuju. Ya, kita Nah, lihat ya. kau dengar sendiri, setuju. Apa? Lebih banyak setuju atau tidak? Sahabat kita yang berkomentar kau menikah dengan Uyut dengan Jengren. Jelas banyak yang setuju, Gus Arya. Setidaknya kami berdua ini setuju di sini. Adapun yang setuju itu mungkin akun kalian yang memegang, kalian yang menyamar menjadi subscriber yang berbicara setuju seperti itu. Tidak mungkin mereka menyetujui Banyak. kelakuan kalian. Yang sering aktif kata kameramen Uyut, Eti Zainal, Yuyun, Igoh, Siti Awak Samsia. Adil, katanya. Iya. Dari Barasiu mendukung Uyut pernikahan dengan ini. Sedangkan ke mana? Mendukung pernikahan kau dengan Jengren. Siapa Iya. tadi? Sahabat tadi. Igoh. Igor. Dia menyetujui kau. Kau yakin itu? Ya iya. Nanti saya akan tanyakan. Ya. Iya. Nanti akan saya tanyakan ya. Nanti ya. Seberapa banyak ya sahabat mendukung pernikahan Uyut atau tidak? Silahkan tuliskan di Uyut. kolom komentar. Kalau dia mau menanyakan ini berarti dia ini ada apa-apanya dengan Ego. Igoh. Setidaknya dekat dengan Ego. Saya tidak kenal. Yang pastinya mereka tidak akan menyetujui pernikahan ini. Karena ini akan awal dari kehancuran, Yud. Kehancuran. Kau sudah Bukan terhasut kehancuran. oleh dia. Tetapi keindahan Yuyut. Hah? Alangkah enaknya. Keindahan pengantin seperti apa? baru. Tidak akan pernah terjadi itu, Yud. Kalau Reni sudah mendapatkan semuanya, sudah menyerahkan ke ujung buat agama yang dimiliki oleh Bang Rani, kau akan kau akan ditinggalkan. Kau tidak akan pernah mendapat. Bicara apa saja silahkan kau Gus Arya. Kalau kau mempan dan mampu. Ajari lagi. Makan asam garam ini sudah puluhan tahun. Kau dengar sendiri. Hah? Uyut ini sudah banyak makan calo. Inilah modelnya kalau orang-orang tua terjemur. Dia tidak tahu visi misi yang jahat Udin lakukan, yang ingin menghancurkan kita semua. Sekarang satu persatu sudah mulai terwujud. Kau harus sadari, Yud. Dipakai. Ya, terserah Ini intinya. kau dipakai. Intinya visi-visi Uyut sama Bang Udin kedepannya akan Silakan, pernikahan kemarin ini. silakan. Yang pastinya sedikit Dan pun saya tidak akan biaya- pernah menyetujui ingat. pernikahan itu. Biaya pernikahan nanti bos Mahesa lah yang mempunyai segalanya. Kau tahu, Mahesanya memang semusuh kita. Kalau Iya. kau mempercayainya, karena Iya mereka percaya. Daripada kau, hah? Gus Arya. Bung Mahesa punya segalanya. Iya. Disinilah kita 1,5 kilo harus uang, pandai, juta, Iya. pintar kambing. Sudah ada tangan kami semua. untuk mengambilnya. Iya. Kau dengar? Kau lihat dengan Bang Udin. Sebentar lagi 200 Kita harus pandai, pintar untuk mengambilnya. Ingat, paham? Buat Mahesa, duit. Enak sekali dengan Mahesa. Mereka sudah percaya dengan Bang Udin. Ini ulah kau ini Bang. Ulah kau semua ini hancur. Susah, Yud. Susah kita menjelaskan Betul, Gus Arya ini. Orang seperti kayak dia ini, Mahesa di teladan nih. Awas kau Sama saja sampai dengan Ratu. datang. Aku mengikuti langkah-langkah Jangan kau kalian. datang ke tempat yang lain nih. Tidak. Kalau kau hanya untuk menghasut pernikahan Jangan Uyut. sama Ratu, ah. Aku akan mencari Ratu ke Kalau perkampungan. ketemu, peluk-peluk saja Ratu itu. Yang pastinya tidak akan sedikit pun aku. Udah, udah, ayo. Tinggalkan Uyut. Ah, mana ini? Ah,